Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 45. Rosa keguguran. Lola menjerit saat dirinya terjatuh di lantai kamar mandi. Wanita tersebut memegangnya kepalanya yang berdarah. Kemudian beberapa saat kemudian, pandangannya mulai kabur dan terasa berat. Tidak ada yang bisa dia minta tolong di sana, karena Dandi sudah pergi saat mereka berdebat tadi. Pria itu juga enggan menolong Lola karena itu adalah bagian dari rencana Dandi sendiri. Dandi ingin perlahan membuat wanita itu menderita, karena Lola sudah membuatnya menjadi tak waktu itu. "Tolong!" teriak Lola membahana. Apalagi saat dia melihat ada seekor ular di kamar mandi tersebut. Lola kemudian melompat ke bak untuk melindungi diri. "Tidak, jangan mendekat!" teriak Lola lagi yang menyiram air pada ular tersebut dengan harapan ular itu akan pergi dan tidak menggigitnya. Namun perkiraannya salah. Ular tersebut malah mendekat dan hendak mematuk. Namun saat itu juga tiba-tiba pandangan Lola kabur. Kemudian dia pingsan. Beberapa saat kemudian, dia mengerjakan mata lalu memegang kepalanya yang terasa sakit. Ternyata dirinya sudah ada di atas ranjang. Padahal tadi Lola berada di dalam kamar mandi dengan ular yang bersiap mematuknya. Dia melihat Dandi tengah bermain ponsel. "Kamu udah pulang, Mas? Apa kamu nemuin ular di kamar mandi tadi?" tanya Lola membuat Dandi menoleh. Pria itu mendekat dengan wajah masam. "Sebelum kamu bertanya macam-macam, lihat ini dulu. Berapa biaya yang saya keluarkan untuk mengobati kamu? Saya sudah rugi jutaan hanya untuk membangunkan kamu yang terjatuh di kamar mandi. Kamu kenapa sih, Lola? Kenapa bisa pingsan seperti itu? Asal kamu tahu, kamu itu menyusahkan saya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus mengganti uang saya yang sudah saya gunakan untuk membayar dokter," kata Dandi dengan berkacak pinggang. Saat dia menoleh ke lain, dia tersenyum jahat. "Kok kamu mulai perhitungan? Bukankah selama ini aku juga udah sering ngasih uang ke kamu, Mas? Seharusnya kamu juga ingat jelasku dong," balas Lola tak kalah marah. Padahal Dandi baru pertama kali memberikan uang padanya, tapi seakan-akan sudah sering melakukan itu. "Tidak usah banyak cincong. Saya tidak peduli mau kamu mati di kamar mandi atau tidak. Yang penting kamu harus mengganti uang saya." "Iya, puas kamu. Nanti aku ganti uangnya," bentak Lola kemudian meraih dompet di atas meja, lalu melemparkan pada Dandi. Membuat pria itu merasa terhina kemudian mendekat pada Lola dan menampar wanita itu. "Rasa tidak tahu diri. Begitukah cara kamu memperlakukan calon suamimu?" bentak Dandi tersulut emosi. "Itu karena kamu yang mulai. Kamu tidak sebaik di awal. Kamu bahkan selalu berbuat kasar padaku. Aku juga tidak bisa begini terus. Aku butuh kepastian. Kalau kamu nggak ngasih aku kepastian, lebih baik aku pergi. Masih banyak laki-laki lain yang mau menjadi pasanganku. Lagi pula aku tidak mau denganmu, Mas, karena kamu tak lebih dari pria brengsek," ucap Lola kembali mendapat tamparan dari Dandi. "Kenapa kamu nampar aku lagi?" bentak Lola dengan wajah memerah. "Lancang sekali mulut kamu. Apa kamu pikir saya tidak akan marah setelah dikatai brengsek? Saya tidak akan pernah melepaskan kamu, karena kamu adalah ATM berjalan saya. Saya tidak akan membiarkan laki-laki manapun untuk mendekati kamu, atau mereka akan mati di tangan saya. Ingat itu," ancam Dandi kemudian keluar dari apartemen. Mendengar kata-kata Dandi seolah menjadi duri di hati Lola. Wanita itu baru tahu jika Dandi tak mencintainya, melainkan hanya menginginkan hartanya saja. Kalau tahu begini, dia tidak akan pernah mau datang ke apartemen Dandi waktu itu. Sekarang justru dia terjebak di dalam ruangan terkutuk. Entah sampai kapan, yang pasti Lola sudah tak tahan berada di sana. Dia tidak mempunyai ponsel karena sudah disita oleh Dandi. Pasti laki-laki itu takut dia melarikan diri dan meminta pertolongan pada orang lain. "Tuhan, tolong lepaskan aku dari jeratan pria brengsek itu,"
Saya sudah tidak kuat berada di tempat bagaikan neraka ini. Gumam Lola kemudian menangis sejadi-jadinya. Dia tahu jika dirinya adalah orang jahat. Dan ternyata begini rasanya dijahati oleh orang lain. Selama ini dia sudah semena-mena pada orang termasuk pada pekerja yang ada di rumah Romi. Dia juga tak segan-segan memukul para pekerja yang ada di rumah Romi jika mereka melawan, dan sekarang dia sudah menuai karma dengan mendapatkan pria kasar yang selalu bermain tangan padanya. "Ibu, aku ingin pulang," gumam Lola sebelum kesadarannya menghilang. Begini ya rasanya punya menantu orang kampung, berperilaku layaknya ratu, padahal anak saya capek-capek nyari uang di luar sana. Bangun kamu," ucap Mama Romi membangunkan Rosa. Padahal wanita itu sedang bermalas-malasan di atas tempat tidur. Mungkin hormon kehamilan yang membuatnya jadi seperti itu. Mama Romi sendiri belum tahu jika Rosa sedang hamil, karena dia yakin jika anaknya tidak mungkin menghamili wanita yang tidak dia cintai seperti Rosa. "Ada apa, Ma?" tanya Rosa dengan wajah bantal. "Jangan panggil saya Mama. Saya tidak sudi punya menantu seperti kamu. Saya kira kamu sangat rajin. Ternyata pemalas-malasan seperti ini. Sangat jauh berbeda dengan Mirna. Cepat keluar dan bantu pekerjaan yang lain di dapur. Kamu bukan ratu di rumah ini," bentaknya kasar. "Iya, bentar." Rosa beranjak kemudian hendak pergi ke kamar mandi. Namun pergerakannya terhenti saat mendengar Mama Romi berbicara. "Sudah berapa miliar kamu memeras putra saya? Maksud Mama apa ya? Kapan saya memeras Mas Romi?" tanya Rosa tak paham. Bukankah sudah kewajiban suami memberikan nafkah kepadanya? Lantas kenapa dia dituduh memeras? "Alah, saya tahu jika niat awal kamu menikah dengan putra saya adalah karena uang. Berapa yang kamu mau? Saya akan berikan asalkan kamu meninggalkan putra saya." Rosa menggelengkan kepalanya. Dia tampak heran dengan wanita parubaya di hadapannya ini. Bisa-bisanya dia mengecap Rosa adalah wanita matre. "Maaf, Ma, tapi Rosa tidak pernah menginginkan uang. Rosa tulus menjadi istri dari Mas Romi. Jadi jangan mengecap Rosa sebagai istri sebagai yang matre," jawab Rosa seketika membuat wanita itu tersulut emosi. Padahal niatnya ingin membuat wanita itu tertekan, tapi malah dirinya yang tertekan dibuat oleh Rosa. "Mulai pandai kamu melawan sekarang. Apa begini didikan kedua orang tua kamu?" Rosa mengepalkan kedua tangannya mendengar kedua orang tuanya dihina. Wanita yang berstatus sebagai ibu mertuanya itu selalu saja membawa-bawa kedua orang tuanya Rosa dalam perdebatan mereka. "Apakah Anda tidak bisa tidak membawa nama kedua orang tua-tuaku?" bentak Rosa tersulut emosi. "Kan memang benar jika kedua orang tua kamu itu tidak. Cukup, sebaiknya Anda keluar dari sini." "Apa? Berani sekali kamu mengusir saya dari sini. Dasar wanita murahan, rasakan kamu." Dia maju kemudian mendorong tubuh Rosa hingga wanita itu terjatuh dan membentur dinding. "Ah, sakit," pekik Rosa saat dirinya jatuh. Beberapa saat kemudian cairan merah keluar dari lubang rahimnya. Mama Romi yang menyaksikan itu seketika panik, apalagi banyaknya darah yang keluar. "Ya ampun, Mama, apa yang sudah Mama lakukan pada Rosa?" tanya Romi saat dirinya baru pulang kerja dan mendapati sang istri terduduk di lantai dengan darah mengalir di antara kedua kaki. Mama hanya mendorongnya pelan saja," jawab wanita parubaya itu takut. Baru kali ini dia melihat kemarahan di wajah Romi untuknya. "Apa? Jadi Mama mendorong Rosa? Tapi kenapa, Ma? Apa Mama tahu gara-gara perbuatan Mama nyawa bayi kami terancam?" "Hah? Apa maksud kamu?" tanya wanita itu bingung. "Rosa hamil anakku." "Apa? Tidak mungkin," ucapnya terbata.